Selamat datang di Cerita Film ID. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Mimin akan ungkap alur cerita film Tenung by Risa Saraswati dan Dimasta 2025. Film yang menceritakan perjuangan Ira untuk menyelamatkan keluarganya dari sebuah santet Sunda yang dikirim oleh seseorang. Selain itu, Ira juga dihadapkan ibunya bernama Linda yang harus menjadi korban sampai meninggal. Akankah Ira bisa menyelamatkan keluarganya? Kita akan bahas di video ini. Film ini diperankan oleh Aisyah Akila sebagai Ira, Oni Seroja Hafiz sebagai Linda, Emir Mahira sebagai Ari, dan Sonia Alisa sebagai Ara. Sebelumnya silakan klik tombol like dan komentar buat beri saran kepada Cerita Film ID. Dan bantu subscribe biar nggak ketinggalan notif video baru dari channel ini. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan seseorang sedang melakukan sebuah ritual santet. Kemudian seseorang bernama yang kita sebut saja Bu Linda sedang asyik membaca buku dikagetkan oleh ketukan pintu. Mencoba untuk melihat dan tiba-tiba menahan rasa takut, Bu Linda mendapatkan berbagai teror di dalam rumahnya. Barulah film pun dimulai. Keesokan harinya, Bu Linda langsung jatuh sakit karena tragedi kemarin. Ditemani ngobrol bersama anaknya yang bernama Ira, tiba-tiba Bu Linda merasa kepanasan. Ira, panas. Ira yang mencoba untuk menempelkan handuk basah di tubuh Linda. Selain itu, terlihat kondisi rambut ibunya yang kini semakin memburuk. Sudah 4 bulan kondisi ibunya Ira yang mengalami sakit tak kunjung sembuh. Itulah yang dirasakan oleh Ira. Bulan ini sudah bulan. Mencoba menyuapkan sesendok nasi, tiba-tiba Bu Linda merasa kepanasan. Mencoba minum air berusaha menghilangkan panasnya, justru malah keluar sebuah beling dari dalam mulutnya. Karena Bu Linda sudah di luar kendali, Ira harus terluka karena tingkah ibunya sendiri. Malam harinya, Ira mencoba memberi kabar kondisi ibunya kepada saudaranya yang lain, berharap mereka bisa pulang. Ternyata hanya sebuah alasan yang dia dapat. Makin hari kelakuan Bu Linda menjadi tidak terkendali. Itulah yang ditulis di dalam sebuah catatan Ira. Saat dia mencoba mendekati ibunya, tiba-tiba ibunya memuntahkan seekor kelabang dari dalam mulutnya. Ternyata Bu Linda sewaktu muda, dia adalah seorang pelacur. Demi menghidupi ketiga anaknya yang bernama Ira, Ara, dan Ari. Mereka adalah saudara tunggal ibu namun beda ayah. Itulah yang ada di benak Ira dan ditulis di dalam sebuah surat ditujukan kepada seseorang bernama Kang Vial. Bu Linda kini semakin parah. Dia pergi dari rumah dengan melepas pakaian. Ira yang tahu itu pakaian ibunya, dia langsung pergi mencari ibunya. Ternyata Bu Linda sedang asyik sebat tiduran di samping kuburan orang tuanya. Kini para warga kampung menghujat mereka berdua. Untung ada Pak RT dan Pak Ustadz datang, langsung membubarkan para warga. Di rumah, kondisi Bu Linda yang sadar, dia meminta maaf kepada Ira karena telah menyusahkannya. Dan dia mengakui bahwa Ira adalah anak satu-satunya yang berbakti dibanding saudara lain-lainnya. Mendapat balasan surat dari Kang Vial, dia menjelaskan bahwa Bu Linda sudah terkena tenung atau biasa disebut santet. Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengagetkan Ira. Setelah dibuka,
ternyata kedua kakak Ira bernama Ara dan Ari telah tiba. Mereka bertiga berdiskusi mengenai kondisi ibunya. Ira menjelaskan bahwa ibunya sudah terkena tenung, namun dibantah oleh Ara yang tidak percaya dengan tenung dan hanya membantah omongan Ira. Perdebatan antara Ira dan Ara tidak bisa dihindari. Tiba-tiba dari dalam kamar, Bu Linda diteror kembali oleh iblis berwujud tangan gaib. Bu Linda tidak bisa bergerak dan sampai tercekik tak bisa bernafas. Mendengar suara ibunya, mereka langsung menghampiri dan melihat ternyata ibunya telah mengembuskan nafas terakhir. Besoknya, rumah dipenuhi warga dan keluarga Ira yang tengah berduka. Dilihatkan Ara sedang meminum sebuah obat yang entah obat apa, karena tiba-tiba perutnya mendadak kesakitan. Sholatin ibu teh. Lagi halangan. Saat jenazah Bu Linda selesai disolatkan, tiba-tiba jenazahnya dilompati seekor anabul yang membuat jamaah terkejut. Tak sampai di situ, kini Bu Linda hidup kembali alias mati suri. Bu Linda yang melamun di depan jendela, dia dihampiri oleh ketiga anaknya. Bu Linda meminta kepada mereka agar tidak berpisah lagi dan harus hidup bersama-sama kembali. Selain itu, mengingat Bu Linda sudah memiliki seorang cucu dari Ari yang bernama Adelia. Paginya Ira dibangunkan oleh Ara dan dilihatkan sebuah pemandangan. Rumah kini menjadi bersih dan rapi berkat ibunya. Selain itu, ibunya juga sudah menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama-sama. Saat Ira menulis surat, tiba-tiba tak sampai di situ, darah bercampur belatung juga menetes di atas dari atap rumah. Beralih ke Ari yang terbangun karena mendengar suara TV dari luar, mencoba untuk melihat, ternyata ibunya sedang duduk dengan bertingkah aneh. Ari mencoba menanyai ibunya, dan dijawab kalau ibunya mau menagih janji, dan tiba-tiba ibunya menghilang. Saat sedang diamati lebih dekat, tiba-tiba, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Paginya, di dalam kamar mandi, Ara sedang menangis, dan terlihat dari dalam celana keluar banyak darah. Ternyata Ara sedang keguguran. Jadi semalam obat yang dia minum adalah obat untuk aborsi. Ira melihat kondisi kakaknya begitu kasihan, menyarankan agar tidak pulang kembali ke Jakarta terlebih dahulu, sampai keadaan benar-benar pulih. Kamar dulu ya. Iya teh. Saat Ira sedang mencuci pakaian yang terkena noda merah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh hantu bayi bajang dari dalam bak cucian. Di dalam kamar, Adelia asyik mainan dengan bonekanya. Tiba-tiba, bonekanya berubah menjadi hantu dan meneror Adelia. Seketika Ari langsung menenangkan anaknya. Udah ya, udah papa simpen bonekanya. Udah papa kunci. Berlanjut ke Adelia dan ayahnya sedang mainan petak umpet. Ari yang tahu melihat anaknya ada di bawah kolong tempat tidur, dia langsung memegang kaki anaknya. Tapi Papa ngapain? di luar rumah, Ira yang sedang menjemur pakaian, dia kembali diteror. Kini kain yang dia jemur terbang terkena angin dan berubah menjadi berbentuk pocong. Tiba-tiba, ibunya datang bermaksud ikut membantu Ira. Malam harinya,
Ara terbangun dari tidurnya karena dikagetkan suara ketukan dari luar kamar. Saat dilihat, ternyata ibunya sedang berdiri dan membenturkan kepalanya ke sebuah pintu. Di hadapan Ara, ibunya memuntahkan bayi bajang dari dalam mulutnya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Besoknya, Ari sedang mengantarkan ibunya belanja ke pasar. Namun dia justru kehilangan jejak ibunya. Saat di sebuah lorong sepi dan gelap, ibunya sedang berdiri dengan kaki melayang mendekati Ari. Dan tiba-tiba, ternyata itu hanyalah khayalan Ari semata. Malamnya, mereka semua sedang makan malam bersama. Ari yang masih kepikiran dengan tingkah aneh ibunya, dia pergi dari meja makan bersama Adelia. Kemudian berlanjut ke arah yang disindir oleh ibunya karena sudah melakukan sebuah aborsi. Perdebatan antara Bu Linda dengan Ara tidak bisa dihindari. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ara merasa bahwa dirinya hanya ditelantarkan dari kecil dan tidak menerima kenyataan bahwa ibunya hanya seorang pelacur. Saat Ira sedang beres-beres, tiba-tiba TV menyala sendiri. Mencoba untuk mematikan, namun TV kembali menyala lagi dan tiba-tiba saat Ara sedang tidur, dia tiba-tiba diteror lagi oleh hantu yang menyerupai ibunya yang sedang menggendong bayi duduk membelakanginya. Ara yang ketakutan, dia langsung menanyakan kepada Ira apakah tenung itu memang ada. Beralih ke Ari, kini giliran dia diteror kembali. Dia melihat Adelia yang berubah menjadi hantu dan menerornya. Saudaranya yang mendengar teriakan Ari segera melihatnya ke dalam kamar. Kemudian berdasarkan perintah Kang Vial, Ira disuruh untuk menguji ibunya apakah betul terkena tenung dengan meletakkan sebuah cangkir dan telur ayam kampung di bawah kolong tempat tidur ibunya. Besoknya, saat telur dipecah, ternyata isinya berubah menjadi hitam seperti telur busuk. Kita harus pergi dari sini. Akhirnya berita tersebut dibaca oleh Kang Vial melalui surat yang dikirim oleh Ira. Karena hal tersebut, Kang Vial langsung pergi menuju rumah Ira. Malamnya, mereka semua bingung harus bagaimana. Ari yang ingin pergi dari rumah karena takut diteror kembali. Ara yang bingung tidak tahu harus bagaimana. Dan Ira yang tidak tega jika harus meninggalkan ibunya sendiri. Kita pergi dulu, cari cara buat nyembuhin ibu. Ara melihat darah keluar dari celananya. Dia langsung segera menuju kamar mandi. Badannya yang terasa lemas, tanpa sengaja dia menyenggol sebuah gelas dan sampai pecah. Mencoba untuk kuat dan mengendalikan diri, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi yang membuat dia panik. Saat dia melihat ke dalam sebuah bak mandi, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah penampakan yang membuat dia harus terpeleset. Kepalanya terbentur dan menancap ke pecahan kaca gelas. Ira yang melihat Ara tidak ada di sampingnya dan melihat sebuah tetesan darah, segera melihat ke kamar mandi. Setelah dilihat, ternyata kakaknya sudah menghembuskan nafas terakhir. Singkat cerita, Ara dikuburkan di samping kuburan kakek dan neneknya. Saat Ira sedang berdiam diri di hadapan kuburan kakaknya, tiba-tiba Kang Vial datang dan memberitahu bahwa yang ada di dalam tubuh Bu Linda bukanlah sosok dirinya yang asli, melainkan sosok iblis yang sudah menguasai tubuhnya.
Dia juga menjelaskan bahwa yang mengirim tenung adalah orang dari keluarganya sendiri. Maksud Kang Vial? Diperlihatkan ingatan Ari dahulu yang selalu bertengkar dan dicampakkan oleh ibunya. Sampai dia harus pergi dari rumah dan tidak mendapatkan pertolongan dari ibunya dikala dia susah. Ternyata yang mengirim tenung adalah Ari, anaknya sendiri. Karena merasa bersalah, akhirnya Ari mencoba untuk mencari sebuah kain buhul yang dikubur di depan rumah. Adelia dilihatkan oleh sosok ibunya berdiri dan membuat dia lari mengejar sosok tersebut. Kemudian Ira datang dan marah-marah kepada Ari karena sudah mengirim tenung kepada ibunya sendiri. Mereka debat satu sama lain sampai lupa dengan Adelia yang telah menghilang. Mereka semua panik dan membagi tugas. Ira akan mencari Adelia ke dalam rumah, sedangkan Ari harus menemukan kain buhul untuk segera dibakar. Ira yang sedang mencari Adelia, dia harus mendapatkan teror kembali. Kini bertemu dengan Ira, namun bukannya tangan Ira yang dipegang, malah berubah menjadi tangan hantu. Kemudian Adelia berjalan di depan Ira dan menuju di depan pintu kaca. Tiba-tiba kepalanya dibenturkan ke kaca sampai kacanya pecah. Ira yang berniat menolong, dia terjepit oleh sebuah meja dan tidak bisa bergerak. Ibunya yang kini sudah dikuasai oleh sosok iblis datang mendekati Adelia dan dia berkata bahwa akan menagih janji. Janji dibuat untuk ditepati. Dia menjelaskan bahwa iblis harus mengambil nyawa ibunya. Namun janji tersebut tidak ditepati. Jadi nyawa Adelia yang akan dijadikan sebagai penggantinya. Ari akhirnya berhasil menemukan kain buhul yang dia tanam dan segera membakar kain tersebut. Seketika iblis dalam tubuh Bu Linda langsung musnah dan tubuh Bu Linda gosong mengering. Ira segera memeluk Adelia yang selamat dari maut dan menemui kakaknya bahwa semua sudah selesai. Ternyata mereka salah. Tiba-tiba dari bawah muncul tangan-tangan gaib dan menarik Ari ke dalam tanah. Kini Ari harus menanggung semua perbuatannya dengan terbunuh oleh iblis suruhannya sendiri. Besoknya saat di kuburan, Kang Vial menanyakan kepada Ira dan memberikan sebuah surat yang berisikan foto Kang Vial bersama Bu Linda sewaktu masih bersama. Dan dijelaskan bahwa surat tersebut, anak yang dulu dikandung oleh Bu Linda adalah Ira, dan ternyata Ira adalah anak kandung dari Kang Vial. Berakhirlah alur cerita film Tenung by Risa Saraswati dan Dimasta 2025. Jadi inti ceritanya begini. Ira harus dihadapkan oleh sebuah serangan santet yang menyerang ibunya bernama Linda. Tak disangka, ternyata pengirim santetnya adalah anak pertama dari Bu Linda bernama Ari. Karena dia ingin membalas dendam dari perbuatan ibunya. Karena perbuatan tersebut, Bu Linda, Ara, dan Ari harus menjadi korban. Serta menyisakan Ira, anak kandung dari Kang Vial, yang menjadi sosok anak berbakti kepada ibunya. Bahayanya sebuah dendam dan pentingnya komunikasi harmonisasi dalam sebuah keluarga adalah pesan moral yang ada di film ini. Di IMDb, film ini mendapatkan rating 6,2/10. Namun menurut cerita film ID, patut diberi 8,1/10.
karena menghadirkan sebuah cerita dengan pesan moral yang mendalam, horor yang kuat, dan alur yang rapi, serta visual horor yang menegangkan. Saya Nonop, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.